Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Evi Kartini, ilmuwan nuklir Indonesia yang diakui dunia. Ilmuwan nuklir ya, orang Indonesia ini yang diakui dunia. So, jangan lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Ini ruangan apa Bu Evi? Ini ruangan untuk iya. membuat mengassembly pot shell. Ya, pot shell ini adalah baterai yang nanti akan digunakan untuk handphone. Ya, jadi kalau tadi silinder, ya, kalau ini assembly-nya dibuat kotak. Sehingga bentuknya pipih seperti ini Bu ya? Betul. Jadi kalau iPad sama juga ya. Jadi asalnya kita baterai ini terdiri dari bahan, ya, ini katoda, ya, ini katodanya. Kemudian katoda ini dilapis ke aluminium foil. Kemudian ini di-coating dari material, ya, ada di ruang sebelah sana. Kemudian yang lainnya ini adalah material copper yang di-coating oleh grafit. Setelah kita dapat dua lapisan ini kan negatif, ini positif. Kita harus ada separator. Separator, kemudian kita tumpuk seperti ini. Nah, sekarang tinggal mau buat apa? Kalau mau buat silinder, kita gulung, ya, masukkan tadi ke wadahnya, gitu ya? ke tabungnya. Nanti sebelum ditutup kita kasih elektrolit cair. Kalau kita mau buat koin, kita tinggal punch, ya, seperti ini. Bu Evi, saya ingin Ya. bertanya kepada Ibu, ini menjadi pertanyaan banyak orang juga. Ketika Ibu menjadi seorang peneliti, tahu soal nuklir, sekarang meneliti soal baterai, kenapa Ibu memilih profesi ini Bu? Hebat. Bagi saya profesi itu yang pertama adalah sesuatu yang pertama harus kita sukai, ya. Jadi waktu saya pertama kali tahun 1988 ketika lulus dari ITB itu saya jurusannya fisika. Memang udah basic sainsnya itu udah ada di situ. Ayah saya waktu drop saya di sini di gedung yang reaktor ini, dia menanyakan 3 kali bertanya kepada saya, Evi, are you sure to want to be a scientist? Zaman itu ingat ya, saya sempat juga waktu bilang itu gaji peneliti itu bahkan di bawah supir Jakarta dulu busway ya, seperti itu. Tapi ayah saya tanya lagi 3 kali, are you sure? Saya bilang saya melaksanakan ini karena saya senang, tidak ada paksakan. Jadi senang itu harus kita melakukan dengan senang hati. Yang kedua, akhirnya ayah saya menyampaikan waktu itu, Evi, kalau gitu, if you want to be scientist, there are 3 things that I want to tell you. Finish your study until PhD. Itu pesan ayah saya yang Nah, sekarang Ibu sudah profesor. Sekarang saya akhirnya PhD dan sekarang bahkan saya sudah jadi profesor. Yang kedua, beliau sampaikan jadi peneliti itu apapun sebenarnya, yuk jadi reporter yang penting satu profesional. Jadi kita peneliti harus profesional di bidang apapun. Sekarang saya bilang anak saya mau jadi arsitektur atau misalnya dia mau jadi yang satu di manajemen, yang penting profesional di bidang yang kita lakukan. Itu my father said. Yang ketiga, Anda tebak ayah saya bilang apa? Guys, dia tidak bilang saya harus jadi direktur ini itu, tidak. Ayah saya bilang lihat dunia. Karena kalau kita profesional di bidang kita dengan mudah kita punya networking dan sebagainya. Alhamdulillah mungkin saya lebih dari 30 negara saya sudah lewati. Asia mungkin sudah, Eropa, apalagi Eropa, Amerika dan sebagainya. Yang belum saya ke Afrika saja ya. Artinya apa? Itu dengan apa saya bisa berangkat ke sana? Dengan ilmu. Dengan ilmu yang kita lakukan kalau sungguh-sungguh, akhirnya apa? Dengan bahan yang saya temukan, orang di sana di Jepang senang, tertarik. Ayo kita join. Yang di Australia, ayo kita pakai alat itu. Jadi artinya apa? Kita perlu inovasi, kita perlu kreatif. Ketika saya pulang dari Kanada, saya 10 tahun di Jerman dengan Kanada. Saya kaget di sini dengan fasilitas yang terbatas. Tapi apakah dengan fasilitas terbatas kita tidak bisa melakukan penelitian? Tidak. Artinya kita harus kreatif. Kita harus membangun sesuatu yang kreatif. Dengan yang ada kita inovatif itu akhirnya jalan ya. Jadi kata-kata menginovasi, to create dan sebagainya ini penting untuk peneliti. Kemudian harus ada curious. Curiosity ini adalah the most important part as a researcher. Kalau udah rasanya nggak kepengen tahu, Anda pakai HP ya udahlah, saya pakai, habis terus beli lagi aja. Tapi saya pengen tahu gimana sih bekerjanya, gimana sih ini, oh ini penting sekali.
itu kan curious kan. Yeah. Jadi kita harus mengembangkan ilmu itu, nggak cuma itu. Dari situ juga akhirnya kita membentuk networking. Ya, alhamdulillah yang profesional itu tahun lalu itu tahun 2015 saya mendapatkan professional award dari ITB. Oh, saya waktu itu kaget juga ada undangan. Saya kira yang profesional itu harusnya CEO bank, ya kan? Yang pakai berdasi dan sebagainya. Ternyata kalau kita melakukan sesuatu riset dengan profesional, akhirnya award itu diberikan sama ITB. Kan bergengsi sekali karena saya salah satu alumni di sana dan saingannya cukup banyak sekali kan, ya. Jadi artinya apapun yang itu kita lakukan profesional. Nah, sebagai peneliti, sebagai periset Indonesia tentunya berbeda jauh dengan apa yang didapatkan dengan profil yang sama ketika Ibu berada di luar negeri. Apakah Ibu pernah mendapatkan tawaran untuk pindah ke warga negara ataupun hak paten Ibu dibeli oleh perusahaan dari luar negeri? Iya. Jadi kalau misalnya tawaran seperti itu, ketika saya pulang pun, saya baru pulang, itu saya sudah ditawarkan untuk bekerja di Australia, ya, bahkan di Jepang, ya mereka menawarkan karena mereka tahu lah ya. Saya kadang-kadang pernah saya waktu di Jepang itu kolaborasi itu saya setahun itu sampai datang dua kali, belum pulang itu seminggu sekali itu udah balik lagi. Karena apa? Mereka tahu kita ini yang penting punya ilmu. Mereka tidak melihat saya orang Indonesia, mereka karena buat saya kita kalau duduk berdampingan dengan profesor lain pun yang kita hadapi itu adalah bagaimana ilmunya kita bisa sama tidak, ya. Nah, itu juga. Nah, hanya waktu itu saya ketika itu waktu baru pulang ke Indonesia, kemudian yang merekomendasikan saya itu ada Australia ke Jepang. Kemudian waktu di Jepang tiba-tiba yang Australia itu minta saya udah diwawancara untuk mengembangkan riset nuklir di sana. Kemudian saya diskusi dengan profesor saya yang di Kanada waktu itu. Dan profesor saya yang di Kanada menyampaikan begini, Evi, kalau you pindah, you don't keep the flag flying. Artinya saya sana ya yang saya akan kibarkan lah bendera negara di sana ya, atau saya di Kanada dan sebagainya. Fasilitas luar biasa. Di sana itu saya mungkin dibujuk-bujuk kalau mau ke luar negeri. Dulu saya lagi hamil 7 bulan di Kanada, you harus pergi ke Budapest apa, saya nggak pernah mikirin nyari uangnya. Yang penting you pergi karena kita membawa nama mereka. Ya, di sini akan berbeda. Nah, kemudian akhirnya profesor itu menyampaikan at the end, kamu kalau di Indonesia kan kamu bisa menjadi center. Kelebihanmu itu adalah bisa kita networking ke seluruh dunia. Jadi saya panggil aja orang-orang luar negeri kita gimana keep collaboration. Saya bisa keliling dunia tapi mereka juga bisa dibawa ke sini. Paling tidak bisa membantu di Indonesia lah. Tetap gitu kan Oke. di Indonesia gitu. Mungkin ya. saya bisa katakan untuk Hebat, ya. untuk Ibu peneliti Evi itu Kartini, ya. beberapa tahun yang lalu itu luar biasa kita ini, bahkan saya pernah mention kan gaji kita ini bahkan di bawah supir bus busway ya, itu kenyataannya ya. Waktu saya pulang tuh kaget-kaget bener-bener ya. Biasanya di sana gajinya udah ribuan dolar gitu, sampai ke sini ini. Oke. Jadi ini dia ilmuwan nuklir dari Indonesia gitu kan. Pengalamannya ya sudah pasti banyak. Sudah ke 30 negara sudah kan melakukan penelitian apalagi tentang nuklir gitu. Peneliti juga gitu kan. Hebat-hebat ini orang-orang Indonesia ya, banyak dalam segala bidang lah gitu kan, dalam segala bidang. Ada macam-macam bidang pengetahuannya gitu. Ada dia punya ilmuwan gitu kan, ilmuwan daripada Indonesia yang sudah diakui dunia ya. Memang banyak ya ilmuwan-ilmuwan yang dilahirkan Indonesia ini. Luar biasa ya. Terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.